of Niki. Nick, tolong pulang ke Solo bentar. Mami ada perlu penting. Begitu pesan Mami yang kubaca dari aplikasi hijau milikku. Mami ini nggak ngerti situasi. Aku ini lagi sibuk. Maaf, Mam, nggak bisa kalau mendadak. Niki sibuk, balasku. Aku memang sedang sibuk mempersiapkan usaha baru yang sedang kurintis. Setelah menikah, aku memutuskan resign dari perusahaan multinasional tempatku bekerja sebelumnya. Aku memutuskan mendirikan perusahaan sendiri dengan pengalaman dan kemampuanku sendiri, serta didukung istri cantikku yang pintar, Ivone. Mami nggak mau tahu, ini lebih penting. Selalu begitu. Mami tidak pernah mau tahu kepentinganku juga. Aku adalah anak lelaki satu-satunya. Saudaraku satu, kakak perempuanku. Mereka semua tinggal di kota Solo. Aku tidak membalas chat Mami selanjutnya. Semenjak Papi meninggal, akulah yang menanggung kehidupan Mami. Almarhum Papi memang dulunya seorang pejabat di daerah. Kehidupan keluargaku bisa dikatakan lebih dari cukup. Bahkan saat sekolah SMP, SMA, saat temanku pada naik angkot, aku sudah bawa mobil sendiri. Setelah Papi meninggal, uang pensiun Papi tidak cukup untuk mengcover gaya hidup Mami yang hedon. Pengeluaran Mami lebih besar pasak daripada tiang. Ditambah kemudian kakak perempuanku yang mengikuti jejak Mami, Kak Astrid, teman nongkrongnya para sosialita, barang branded, shopping, jalan-jalan ke luar negeri rame-rame adalah hobi yang menjadi kebiasaan Mami dan saudari perempuanku. Mengendarai mobil dengan kecepatan sedang, aku pulang ke rumah. Sementara ini, aku masih mengontrak rumah. Sebenarnya, aku sudah membeli sebuah rumah, hanya saja belum bisa ditinggali karena interior rumahnya sedang dikerjakan oleh Arjuna, teman istriku. Mungkin 1 bulan lagi baru aku akan pindah. Memasukkan mobil ke garasi, aku langsung menuju pintu depan. Ivone, istri cantikku, sudah menyambut dengan senyum ceria. Tumben, pulang cepet, katanya. Iya, kangen kamu soalnya. Aku menggodanya. Ivone bergelayut manja di lenganku. Aku baru saja menikahi Ivone, mojang priangan, berkulit putih dan tinggi ini sekitar 3 bulan yang lalu. Ivone, gadis yang cerdas. Dia seorang sarjana akuntansi. Istriku wanita karir. Dia bekerja di perusahaan properti milik Juna, sahabatnya semenjak sekolah di Bandung dulu. Ivone memegang bagian keuangan di sana. Kalau ku bilang manajer keuangan, gajinya terlalu tinggi. Tapi kalau aku menyebut direktur keuangan, Ivone nggak mau. Dia bilang hanya membantu Arjuna, sahabatnya. Mami menyuruhku pulang ke Solo besok. Katanya ada sesuatu yang penting. Aku bercerita pada Ivone saat sedang santai sehabis makan malam. Sepenting apa? Kok kayaknya Mami sering nyuruh pulang? Istriku menjawab, "Gak tahu. Lagian aku sibuk," ucapku. Ivone terdiam. Aku tahu, dia pasti sedang mikirin permintaan Mami. Istriku ini terlalu baik orangnya. Udah sampai mana progresnya? Tiba-tiba Ivone menanyakan kesiapan launching perusahaanmu. Udah 80%. Tinggal ngurusin opening aja, jawabku. Perizinan sudah selesai. Gedung dan isinya juga sudah siap. Perekrutan karyawan juga sudah. Tinggal persiapan opening saja memang. Tinggal aja kalau mau ke Solo. Biar sisanya aku yang urus.
Begitu kata istriku. Aku menoleh. Makasih ya sayang. Aku mengejutnya. Pesawat yang membawaku ke Solo sudah mendarat di Bandara Adi Sumarno. Kak Astrid dan Sheila, anak keduanya, yang menjemputku. Kakakku ini sudah menikah dan mempunyai anak 2 perempuan semua. Suaminya entahlah. Sebagai lelaki, kakak iparku itu kurang bertanggung jawab. Hingga Kak Astrid masih sering menggantungkan kebutuhannya pada Mami. Artinya, padaku juga. Dari sebelum menikah, bahkan dari kuliah, aku sudah bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tak pernah lagi meminta uang pada Mami, apalagi setelah Papi meninggal. Seorang teman mengajak dan mengajariku melantai di lantai bursa. Aku bermain saham dengan menjadi seorang trader. Kupikir hokiku ada di sini. Sebagai trader, aku hanya bermain dalam jangka pendek, membopong saham, kemudian menjualnya kembali saat harganya naik. Feelingku bagus dan prediksiku selalu tepat. So far, gak pernah meleset. Aku selalu untung. Semakin hari, kepiawaianku semakin terasah. Keuntungan yang kudapat bukan cuma puluhan juta, tetapi ratusan, bahkan menyentuh angka M. Aku bisa membeli mobil keren, membeli rumah, dan membiayai pernikahanku dengan gadis pujaanku, Ivone Laudia. Sudah sampai, Nick. Melamun aja. Kakakku mematikan mesin mobil. Kami sudah sampai di halaman rumah Mami. Ada apa sih, Kak? Kenapa Niki mendadak disuruh pulang? Tanyaku saat turun dari mobil. Surprise. Kakakku tersenyum. Sambil menutup pintu mobil, aku mengikuti Kak Astrid masuk rumah. Halo, Niki, anak Mami. Mami tahu, kamu pasti datang. Mami mencium kedua pipiku. Tapi Niki gak bisa lama loh, Mam. Kalau gak nanti sore, besok pagi Niki harus kembali, kataku. Mami dan Kak Astrid saling melirik. Ada apa ini? Kok aneh? Tapi sudahlah, buat apa aku curiga? Tunggu sebentar, Nick. Mami berdiri dan masuk ke rumah. Aku setari datang tadi masih duduk di ruang tamu ini. Kak Astrid menemaniku di sini. Gak banyak bicara. Hanya saja kulihat dia sedikit tegang wajahnya. Nick, aku menoleh. Mami berdiri di sekat tembok ruang tamu dengan seorang perempuan. Aku memandangnya tak berkedip. Kaget aku. Iya, hingga tak berucap apapun. Perempuan itu Dahlia. Dia mantan kekasihku. 1,5 tahun yang lalu aku berpisah dengannya. Setelah lebih dari 3 tahun menjalin asmara, Dahlia mengkhianatiku saat hubungan kami LDR. Tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Tanpa ada kata putus, tanpa ada perpisahan, aku tak tahu salahku. Kejadian itu benar-benar membuatku terpuruk. Aku merasa patah hati. Hubunganku dengan Dahlia sudah jauh. Aku tidur dengannya, tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Kulakukan bila Dahlia main ke Jakarta. Ada apa ini? Tanyaku dingin. Niki, ini Dahlia. Dia kembali, Mami berkata dengan renyah. Aku diam tak menanggapinya. Dahlia sudah bercerai dengan suaminya, Nick, kata Kak Astrid. Dia juga tersenyum. Aku gak peduli, ucapku. Kupalingkan wajahku dari perempuan bernama Dahlia itu. Orang yang pernah sangat dekat denganku. Mami mendekat dan duduk di sampingku. Tangan Mami memegang tanganku. Mami ingin kamu menikahi Dahlia, ucap Mami tanpa beban. Tentu saja,
membuatku meradang. Niki sudah menikah, Mam. Netraku melebar. Dahlia ini pernah mengkhianati Niki, Mam. Apa Mami lupa? Kataku dengan nada tinggi. Sakit hatiku barusan sembuh. Semua karena balutan cinta Ivone. Sekarang perempuan ini malah datang lagi. Perempuan itu lagi, Ivone. Mami tidak suka dia. Pelit. Mami mencebik lalu menekuk wajahnya. Ivone tidak pelit. Aku menghela nafas. Dia pandai mengelola keuangan. Kataku membela istriku. Apa namanya kalau nggak pelit? Mama cuma dijatah 10 juta per bulan. Padahal dulu sebelum kau menikah dengannya, berapapun Mami minta, pasti kamu kasih. Mama mendengus kesal. Sekarang Niki udah menikah, Mam. Pengeluaran Niki lebih banyak. Renovasi rumah, beli mobil, satu lagi untuk mobilitas Ivone, cicilan, asuransi. Banyak, Mam. Aku berusaha memberi pengertian. 10 juta itu kurang, Nik. Arisan Mama aja 4 juta sebulan. Belum kebutuhan sekolah Zaskia, anak Kak Astrid. Sisanya buat makan-makan sama teman-teman Mami. Sudah habis. Nada suara Mami meninggi. Kau memang sudah dikuasai oleh perempuan itu, ujar Mami kesal. Mamiku ini orang Jawa Tulen. Beliau masih percaya mitos bahwa seorang pria dari keturunan Jawa apabila menikah dengan perempuan keturunan Sunda, maka pria itu akan kalah pamor. Dia akan dikuasai sepenuhnya oleh istrinya, terutama dari segi materi. Padahal menurutku itu tidak benar dan hanya mitos saja. Oe, oe, oe. Ku dengar suara tangis bayi dari dalam rumah. Mataku nyalang melihat sekeliling. Anak siapa itu? Dahlia berlari memasuki rumah. Mami dan Kak Astrid saling melempar pandangan. Semuanya terdiam. Dahlia kembali lagi dengan menggendong seorang baby mungil. Usianya mungkin baru beberapa bulan. Aku kembali menatapnya tak berkedip. Anak siapa itu? Anak siapa itu? Tanyaku pada Mami. Kenapa dadaku mendadak berdetak cepat? Itu anakmu, Niki. Mama menjawab datar. Kepalaku menggeleng cepat. Gak mungkin. Aku menoleh kakakku. Kak Astrid mengangguk. Gak mungkin. Aku jadi emosi. Mereka semua mengada-ngada. Aku tidak punya anak. Astrid, ambilkan surat dari rumah sakit itu. Ada di kamar Mami. Kak Astrid dengan cepat masuk, kemudian kembali lagi. Dia menyerahkan sebuah amplop ukuran sedang berwarna putih kepada Mami. Ini hasil tes DNA. Naura itu positif anakmu, Niki. Mami melempar amplop itu padaku. Dengan cepat aku membukanya. Positif. Itu yang kubaca pertama kali. Apa ini? Aku masih gak percaya. Bagaimana bisa tes DNA? Mami tidak pernah meminta sampel apapun padaku. Aku tetap menyangkal. Mami punya rambut aslimu, Nik, kata Mami. Kamu ingat, waktu jadi manten, Prias itu merapikan sedikit rambut belakangmu. Setelah acara mantenan selesai, Mami tak sengaja menyimpannya. Itu yang Mami pakai buat tes DNA. Mami juga gak bodoh. Main percaya aja sama Dahlia. Terang Mami. Hahaha. Aku tertawa. Siapa sebenarnya yang gila di sini? Sore itu juga aku memutuskan kembali ke Jakarta. Semenjak saat itu, hidupku tak tenang. Mami, Kak Astrid dan Dahlia seperti menerorku. Bahkan Dahlia mengancam dia akan membawa Naura dan hasil tes DNA itu ke rumahku
untuk ditunjukkan pada istriku, Ivone. Mami juga begitu, mendesakku untuk menikahi Dahlia. Puncaknya adalah saat Dahlia dan Mami ke Jakarta. Tanpa sepengetahuan Ivone, mereka menemuiku. Dahlia dan Mami bilang mereka akan pindahan. Pindahan kemana, Mam? Tanyaku curiga. Perasaanku tak enak. Pindah ke rumahmu, Nick. Dahlia dan Naura akan tinggal di rumahmu, ujar Mami galak. Nggak bisa begitu dong, ada Ivone. Aku protes. Kalau begitu, carikan Dahlia tempat tinggal yang dekat denganmu, Niki. Mami mendelik. Duh, kenapa jadi rumit begini? Aku mengusap kasar wajahku. Dalam kekalutan, aku malah menyewakan rumah untuk Dahlia di sebelah rumahku. Bersambung.